Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. hari ini saya akan mengajarkan tentang properties thermal atau properties panas ya. Oke, thermal properties atau properties panas itu ada beberapa hal untuk mempelajari ini ya. Ada kapasitas panas, panas spesifik, mekanisme energi thermal, koefisien ekspansi thermal, konduktivitas thermal, thermal stress atau tegangan pada saat benda itu dipanaskan, kemudian ada thermal shock dan ada aplikasinya. Oke, ya untuk sebagai awalan ya, kita belajar dulu kira-kira apa sih maksud dari energi thermal atau energi panas. Jadi energi panas itu adalah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu material. Oke ya, jadi bisa dilihat dari massa dan komposisi dari materialnya. Kemudian ada yang dinamakan kapasitas panas. Kapasitas panas itu adalah ukuran efek kombinasi massa dan komposisi. Nah, kapasitas panas ini dipengaruhi oleh jumlah material. Nah, kemudian ada juga yang namanya kapasitas panas spesifik. Kapasitas panas dan kapasitas panas spesifik itu memiliki perbedaan ya, maksudnya tidak sama. Kalau kapasitas panas spesifik itu energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu objek tertentu pada interval suhu tertentu. Oke, kalau kapasitas panas itu dipengaruhi jumlah material, tapi kalau kapasitas panas spesifik ini, itu kita melihat energinya. Kira-kira butuh energi berapa sih untuk menaikkan suatu objek dari material tertentu dengan range temperatur tertentu. Kemudian ada juga ini ya, oh ya sorry. Nah, panas spesifik ini dipengaruhi oleh komposisi. Oke. Nah, kemudian suhu pada suatu material itu sama dengan ukuran gerak molekul secara acak. Jadi kalau misalnya kita meningkatkan suhu pada suatu material, maka molekul-molekul yang ada di dalam material itu akan bergerak secara acak. Ya. Nah, kemudian atom individu maupun molekul itu tidak pernah diam. Jadi yang perlu digarisbawahi itu adalah ini ya. Pada saat kita menaikkan suhu, maka molekul-molekul yang ada di dalamnya itu akan selalu bergerak dan gerakannya itu random, acak. Nah, atomic vibration itu seperti ini ya. Oke, yang warna biru itu adalah ini posisi yang dipindahkan. Jadi maksudnya itu gini ya. Yang merah ini adalah posisi awal normalnya. Nah, kemudian pada saat mengalami vibrasi, maka si atom ini akan berpindah ke posisi yang warna biru. Nah, proses vibrasi atau getaran itu bisa digambarkan dalam bentuk seperti ini. Tuh. Nah, kemudian atom dan ion yang berikatan secara bersama dengan interaksi antar atom tidak diam. Nah, ya perlu dilihat ya bahwasannya kalau kita punya atom ya, kemudian atom itu tuh saling berikatan, maka saat suhu itu ditingkatkan atau dipanaskan, maka atom-atom tersebut itu tidak diam. Nah, kemudian ini. Nah, proses bergeraknya atom itu disebabkan oleh karena adanya gerakan vibrasi. Kemudian gerakan vibrasi ini sifatnya adalah konsisten. Nah, karena sifatnya terus konsisten, maka posisi molekul itu bisa mengalami perubahan. Jadi istilahnya diawali oleh adanya vibrasi ya. Nah, vibrasi tersebut menyebabkan molekul itu bergerak. Nah, karena vibrasinya itu terus-menerus secara konsisten, maka molekulnya ini akan mengalami perubahan posisi. Nah, kemudian, nah gimana sih pada proses vibrasi itu mekanisme secara detailnya itu seperti apa? Jadi, pada saat atom itu mengalami getaran, maka atom itu memiliki gerakan yang sangat cepat kan ya. Nah, kemudian atom itu yang bergerak lebih cepat itu menumbuk molekul lain, menumbuk molekul yang berada di sebelahnya atau tetangganya, di mana molekul tersebut itu tidak memiliki gerakan sama sekali atau gerakannya itu sangat lambat, itu ya. Nah, sehingga otomatis itu akan karena dia kasih energi ya, karena dia kasih getaran ke tetangganya, otomatis si atom yang ngasih itu akan mengalami penurunan kecepatan molekul itu.
Tapi atom si tetangganya itu karena dia sebelumnya tuh lambat, dia tuh akan mengalami peningkatan kecepatan molekul. Nah, jadi pada proses vibrasi itu prosesnya seperti ini. Jadi atom yang lebih cepat pergerakannya itu akan mendorong atau akan menggerakkan atom yang berada di sebelahnya, di mana kecepatannya itu yang lebih lambat dari dia, dari si atom sebelumnya itu ya. Nah, karena ada transfer gerakan, maka otomatis si atom yang pertama tadi itu akan mengalami penurunan kecepatan. Tapi atom yang dia kasih energi itu akan mengalami peningkatan kecepatan, gitu ya. Nah, kemudian ini, pada kondisi ini terjadi transfer dari daerah dengan suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Sehingga pada suatu saat molekul mencapai energi kinetik yang sama, energi kinetik yang sama itu maksudnya adalah suhunya itu sama, maka kondisi ini dicapai kesetimbangan termal. Itu. Jadi pada saat proses transfer energi itu sudah dilakukan terus-menerus ya secara konsisten, maka keseluruhan molekul itu akan mencapai suhu yang sama. Dan ini ya, tidak ada lagi transfer energi dari satu material ke material yang lain. Karena energinya sudah diberikan, maka otomatis nggak ada transfer energi. Ini, jadi seperti ini. Pada saat kita memanaskan suatu benda ya, ini ada molekul yang memiliki atau yang surface-nya itu dipanaskan. Nah, atom-atomnya itu akan terus-menerus bergerak. Gerakannya itu bisa rotasi, bisa vibrasi. Kalau rotasi itu berarti molekul ini berputar. Gitu ya, berputar secara acak. Nah ini ya, nah seperti ini rotasi. Nah tapi kalau vibrasi itu bentuknya seperti pegas. Nah masing-masing atom ini akan menumbuk atom-atom lain yang energinya lebih rendah. Energi yang lebih rendah itu kok bisa sih dia lebih rendah? Karena dia berada di temperatur yang lebih rendah, gitu ya. Karena energi ini, karena atom ini menumbuk atom yang lain, otomatis yang ditumbuk ini akan mengalami atau akan menerima transfer energi, sehingga sehingga si atom-atom yang berada di low temperature ini, dia tuh akan mengalami peningkatan suhu. Gitu. Nah, ketika semuanya ini energinya sudah ditransfer sampai ke batas ini, maka otomatis satu material ini akan mengalami kesetimbangan termal, gitu ya, di mana suhu-suhunya itu akan sama dari ujung sini sampai ke ujung sini. Itu maksudnya. Oke, nah ini ya contoh dari pergerakan molekul ya. Kalau yang ini tuh adalah getaran. Jadi si molekulnya ini mengalami getaran, kemudian dia transfer ke molekul yang lain. Oke, kemudian ini kapasitas panas. Parameter ini menunjukkan kemampuan material untuk menyerap atau mengabsorpsi panas. Nah, secara kuantitatif bisa didefinisikan bahwasannya kapasitas panas itu adalah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu dari 1 mol material. Nah, kapasitas panas itu ditulis simbolnya sebagai C ya. C sama dengan dQ per dt atau perubahan energi panas dibagi dengan perubahan suhu. Oke, untuk satuannya ini bisa kalian pahami ya. Oke, nah pengukuran kapasitas panas itu bisa dengan dua cara. Jadi kita bisa mengukur kapasitas panas dengan tekanan konstan atau bisa juga mengukur kapasitas panas dengan volume tetap. Kalau kita pakai tekanan konstan, maka C ini kapasitas panas jadi Cp ya. Jadi pressure, P-nya di sini ada pressure, kemudian kalau untuk volume tetap maka sebagai CV. Nah, umumnya itu kebanyakan mesti kapasitas panas pada tekanan konstan itu lebih besar daripada volume tetap. Oke, nah untuk satuan kapasitas panas kalau dalam satuan internasional itu adalah Joule per mol Kelvin, kalau dalam satuan British itu BTU per pound mol derajat Fahrenheit. Oke, nah ini kalau kita membandingkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, kita lihat itu di sini Cp-nya itu berbeda-beda ya. Pada suhu ruang berarti sekitar 27 derajat Celcius itu ya. Nah, ini memiliki Cp yang berbeda-beda. Nah, kemudian kalau kita lihat yang paling atasnya adalah polimer, kemudian diikuti keramik dan metal. Nah, semakin ke atas itu maka Cp-nya itu akan semakin besar. Kenapa kok bisa semakin besar? Nah, ini semakin tinggi nilai kapasitas panas spesifik material,
maka membutuhkan energi panas yang lebih besar untuk menaikkan suhu material tersebut. Oke ya, kalau kita lihat, kalau kita panaskan metal, maka metal itu akan lebih cepat untuk mengalami peningkatan suhu. Jadi dia tuh nggak butuh energi panas yang besar. Tapi pada saat kita memanaskan polimer, polimer ini kan kayak ini ya, plastik seperti itu ya, atau teflon itu ya. Nah, pada saat kita memanaskan material polimer ini membutuhkan waktu yang lama untuk suhu itu meningkat, sehingga kita butuh yang namanya energi panas yang lebih besar. Karena dia butuh energi panas yang lebih besar, maka CP-nya atau kapasitas panas spesifiknya itu tinggi. Tuh. Kemudian ini membandingkan gold atau emas dan gelas ya, kaca. Nah, kalau kalian lihat berarti gimana nih berdasarkan nilai CP-nya? Kaca ini CP-nya adalah 840, gold ini adalah 128. Berarti kira-kira lebih cepat mana nih yang untuk menaikkan suhu dari material kaca ataukah si emas? Kalau dilihat dari CP-nya, ternyata gold ini kan yang lebih rendah ya. Kalau dia lebih rendah, otomatis si gold ini akan lebih cepat menaikkan suhu panas. Jadi pada saat kita panaskan permukaan emas di satu sisi, maka kita akan merasakan panas itu dengan cepat di sisi yang lain. Perpindahan panas itu dengan cepat di sisi yang lain. Tapi kalau misalnya kaca kita panaskan di satu sisi, maka perpindahan panasnya itu akan lambat ya. Karena dia butuh energi panas yang lebih besar. Oke, kemudian ada juga yang namanya internal energy atau energi dalam. Oke, misalnya saya punya ini ya, ada air, kemudian ada koper atau tembaga. Misalnya dia tuh punya temperatur yang sama atau suhu yang sama-sama 0 derajat Celcius. Nah, kira-kira persamaannya tuh apa sih dan perbedaannya apa dari kedua material tersebut? Oke, kalau dilihat itu ini ya, pada saat kita menaikkan suhunya dari 0 derajat Celcius ke 1 derajat Celcius, ternyata si air dan si koper ini dia mengalami peningkatan energi kinetik yang sama. Jumlah energi kinetiknya ini sama ya. Tapi ternyata dia itu kalau si air ini dia tuh butuh energi potensial yang cukup besar untuk meningkatkan energi panasnya itu ya, untuk meningkatkan suhunya. Energi kinetik air ini energi potensial air ini lebih besar daripada energi potensialnya si koper ini untuk menaikkan suhu ke 1 derajat Celcius. Nah, karena si air itu karena air itu membutuhkan energi potensial yang besar, maka bisa kita katakan bahwasannya panas spesifiknya itu lebih besar daripada panas spesifik dari si koper ini atau si tembaga ini ya. Oke. Oke ya, jadi saya ulangi lagi, pada saat kita pengen menaikkan suhunya dari air dan koper ini ya dari posisi 0 derajat Celcius ke 1 derajat Celcius, untuk menganalisa perpindahan panas di air ini, kita lihat bahwasannya energi kinetiknya itu sama ya. Tapi kalau kita tinjau energi potensialnya itu menunjukkan nilai yang berbeda. Oke, jadi seperti itu. Nah, kan CP-nya ini kan beda nih. CP-nya air itu karena dia butuh energi potensial yang lebih besar, otomatis spesifik heat-nya itu juga lebih besar. Nah, semakin rendah kapasitas panasnya, maka suatu benda itu akan semakin cepat untuk panas. Oke, itu ya. Nah, ini adalah tabel yang menunjukkan ini ya, ada CP itu adalah kapasitas panas berdasarkan pressure, kemudian ada alpha itu adalah koefisien ekspansi linear. Masih ingat nggak kalian pelajaran ini ya, fisika SMA ya? Ada yang namanya kompresi, ada yang namanya ekspansi. Kalau ekspansi itu apa? Ekspansi itu berarti si benda itu mengalami pertambahan panjang, itu adalah ekspansi. Kalau kompresi berarti benda itu mengalami penekanan ya. Nah, kemudian di sini ada K. K itu adalah konduktivitas thermal, dan L di sini adalah konstanta Lorentz. Oke, nah ini kalian lihat nilai-nilainya ya. Kalian bandingkan, kalau dari CP ini terlihat bahwasannya polimer ini memiliki nilai yang CP-nya yang paling besar ya, dibandingkan dari keramik dan juga metal. Berarti dia itu
apa butuh energi panas yang lebih besar. Oke, nah jadi seperti itu. Oke, kemudian ada yang namanya konstanta Lorentz. Konstanta Lorentz ini erat kaitannya dengan yang namanya konduktivitas elektrik dan thermal. Kemudian konstanta Lorentz ini atau L ini ya, L itu sebanding dengan rasio konduktivitas thermal terhadap konduktivitas elektrik. Oke, jadi rasionya itu ini ya, rasio K ini dia linear terhadap L. Gitu ya. Kemudian untuk tau itu adalah konduktivitas elektrik. Jadi semakin besar konstanta Lorentz-nya, maka tau ini akan semakin rendah. Oke, misalnya kita punya material dengan konduktivitas elektrik sekitar ini ya 3,8 kali 10 pangkat 7 per ohm meter. Hitung konduktivitas thermal dengan konstanta Lorentz berdasarkan tabel. Berarti kita tuh pengen menghitung nilai K-nya. L-nya itu kita lihat dari tabel ya. Aluminium itu berarti berapa nih? L-nya aluminium adalah 2,2. Berarti sudah diketahui 2,2. Kemudian tau-nya juga sudah tahu. Dan temperaturnya sudah didapatkan, yaitu 293 K. Nanti nilai K-nya ini akan didapat ya dengan memasukkan nilai-nilai tersebut ke rumus ini. Oke, selanjutnya ada yang namanya efek ekspansi thermal. Nah, ekspansi thermal ini sangat mudah diamati pada saat kita itu memanaskan atau mendinginkan suatu material ya. Jadi, pada saat material itu dipanaskan atau didinginkan, maka material tersebut akan mengalami perubahan ukuran. Nah, kemudian ini hampir seluruh material padat, liquid atau gas itu memuai saat dipanaskan. Misalnya kita amati dari ini ya, rel kereta api. Rel kereta api itu kenapa sih kok dia selalu dikasih space ya antar hubungannya itu? Karena rel kereta api itu adalah logam ya, sehingga pada saat logam itu mengalami pemanasan, maka dia akan mengalami yang namanya pemuaian atau ekspansi. Pun begitu juga misalnya gas ya, kalau kita masukkan udara ke dalam balon, dan balon itu dipanaskan dari luar, maka balon tersebut itu akan memuai. Oke, nah dengan adanya peningkatan suhu, maka otomatis si molekular atau si atom-atom itu akan mengalami peningkatan frekuensi dan periode gerakan. Jadi otomatis frekuensi dan gerakannya itu semakin meningkat. Nah, kalau dia mengalami peningkatan frekuensi dan periode gerakan, maka dia bisa memproduksi energi lebih besar untuk pertumbuhan. Gitu ya. Ya, kemudian kalau misalnya energi tumbukannya itu meningkat, maka molekul itu memisah satu sama lain. Nah, kemudian material tersebut itu akan mengalami pemuaian. Gitu. Jadi pada saat suatu material itu dipanaskan, maka si atom-atom di dalamnya itu akan mengalami peningkatan frekuensi dan gerakan. Nah, karena dia itu mengalami peningkatan tersebut, maka si atom-atom itu dapat menghasilkan energi yang lebih besar untuk bertumbukan. Nah, pada saat atom itu bertumbukan satu dengan yang lain, karena energinya besar, maka atom satu dengan atom yang lainnya itu akan terpisahkan ya, akan mengalami pemisahan satu sama yang lain, sehingga material tersebut akan memuai. Seperti itu. Oke, nah kalau misalnya kita amati dari perpanjangan suatu material ya, misalnya warna biru itu adalah panjang awal, material kondisi awal, kemudian yang warna merah itu adalah material pada saat setelah dipanaskan. Maka kita lihat bahwasannya terjadi perubahan panjang ya, di mana kita lihat panjang akhir itu lebih besar daripada panjang yang di awal. Nah, kemudian temperatur akhir itu lebih besar daripada temperatur awal. Oke. Nah, kemudian gimana ya caranya kita tuh menghitung ekspansi thermal, koefisien ekspansi thermal ini? Kita bisa menghitung koefisien ekspansi thermal dengan memanaskan suatu material, kemudian kita catat L awal, panjang akhir, temperatur awal, dan temperatur akhir. Dengan mengetahui parameter-parameter tersebut, maka kita akan dengan mudah untuk mendapatkan koefisien ekspansi thermal. Kemudian, kan ini kan kita lihat ya, ada alfa kemudian L di sini. L itu apa? L itu adalah linear ya. Jadi alfa L di sini adalah koefisien ekspansi linear atau koefisien thermal.
satuannya adalah 1 per Kelvin atau 1 per derajat Celcius. Oke, kalau kita amati dari beberapa perbandingan material, polimer, metal, dan keramik, kita lihat koefisien ekspansi termalnya itu berbeda-beda ya. Kalau kalian amati, ternyata koefisien ekspansi termal untuk polimer ini lebih besar. Ya, lebih besar dibandingkan kedua material yang lain. Oke, nah kenapa sih kok polimer itu bisa memiliki koefisien ekspansi termal? Karena ternyata dia tuh punya ikatan sekunder yang lemah. Jadi otomatis otomatis dia itu akan ini ya akan susah untuk akan susah untuk memuai seperti itu. Ini kenapa sih kok koefisien ekspansi termal itu dapat nilainya itu dapat turun dengan meningkatnya energi ikatan atau bond energi itu ya. Oke, kenapa kira-kira? Kenapa kok bisa sih koefisien ekspansi termal itu menurun dengan meningkatnya energi ikatan, energi bond energi itu? Ada yang bisa kasih tanggapan? Oke ya. Ya, jadi kenapa sih kok bisa meningkat, kok bisa menurun pada saat material tersebut memiliki energi ikatan yang cukup besar. Jadi pada saat material tersebut itu memiliki energi ikatan yang cukup besar, maka otomatis pada saat dipanaskan itu material yang satu dengan material yang lain itu susah untuk berpisah ya, susah untuk terlepas satu dengan yang lain. Kalau susah untuk terlepas satu dengan yang lain, maka otomatis dia akan susah untuk memuai. Oke, kemudian saya ulangi lagi penjelasan yang di sini ya. Kayaknya tadi saya agak keliru menjelaskan. Jadi polimer itu memiliki nilai alfa L atau koefisien ekspansi termal yang besar itu karena ikatan sekunder yang lemah. Jadi kalau misalnya ikatan sekundernya itu lemah, otomatis molekul satu dengan molekul yang lain itu akan lebih cepat untuk terlepas ya, sehingga material tersebut itu akan lebih cepat untuk memuai. Oke, bisa kita bayangkan aja kalau misalnya kita memanaskan plastik. Plastik itu akan lebih cepat memuai daripada saat kita memanaskan metal. Oleh karena itu, kenapa polimer itu memiliki koefisien ekspansi termal yang lebih tinggi daripada material yang lain. Ya, jadi alasannya itu adalah karena ikatan sekunder yang semakin lemah. Itu. Oke. Ada yang ditanyakan sampai sini? Oke, jadi dengan meningkatnya energi ikatan yang dimiliki oleh atom-atom di dalamnya, maka otomatis pada saat dipanaskan, walaupun dia punya energi yang besar, tapi energi tersebut itu tidak cukup untuk memisahkan molekul satu dengan molekul yang lain, karena dia nggak bisa terpisah, otomatis si material itu nggak akan mengalami yang namanya pemuaian. Oke, ini ada contoh perhitungan ya. Kawat tembaga dengan panjang 15 meter didinginkan dari 40 menjadi minus 9 derajat Celcius. Berapakah banyak perubahan dalam panjang yang dihasilkan? Oke, diketahui sudah ininya ya, nilai alfa L-nya atau koefisien termalnya, koefisien ekspansinya itu 16,5 kali 10 pangkat min 6. Berarti berapa banyak perubahan dalam panjang yang dihasilkan? Berarti tinggal kita masukkan aja ke dalam rumus yang ini ya. Berarti kita mencari perubahannya. Perubahannya itu berarti L final dikurangi dengan L awal. Berarti kalian tinggal mencari perubahan dari ini tadi. L inisialnya sudah diketahui, alfa sudah diketahui, temperatur akhir dan temperatur awalnya sudah diketahui. Maka perubahannya bisa langsung kita hitung. Ya, coba kalian kerjakan di rumah ya. Kedua soal ini. Oke, nah ini. Grafik ini menunjukkan hubungan antara koefisien ekspansi termal dan titik leleh logam. Nah, untuk yang sumbu X ini menunjukkan temperatur suhu pelelehan ya, dari 1000 sampai 4000 Kelvin. Kalau sumbu Y-nya ini menunjukkan koefisien ekspansi termal dari 0 sampai 40. Nah, kalau kalian amati ini gimana nih hubungannya? Semakin besar temperatur lelehnya, maka ternyata koefisien termal ekspansinya itu semakin
Apa? Semakin tinggi. Rendah. Kira-kira rendah. apa alasannya? Alasannya apa kira-kira? Ada yang tahu? Sambil saya ini ya, catat siapa aja yang sudah datang di kelas saya. Gimana? Oke ya. Kalau kalian lihat ini di sini, benda yang memiliki temperatur pelelehan yang tinggi, otomatis apa material tersebut itu akan susah untuk meleleh. Nah, kalau material tersebut susah untuk meleleh, itu berarti ikatan antar molekulnya itu sangat kuat, bond energinya itu sangat besar. Nah, kalau misalnya bond energinya itu sangat besar, otomatis dia akan kesulitan untuk memisahkan molekul satu dengan molekul yang lain. Karena pemisahannya itu sangat susah dilakukan, otomatis pemuaian itu juga akan semakin kecil. Oleh karena itu, semakin tinggi temperatur pelelehannya, nilai koefisien ekspansi termalnya itu akan semakin kecil karena si benda itu akan kesulitan untuk mengalami pemuaian. Seperti itu. Ini ya, titik leleh logam makin besar, maka ekspansinya semakin kecil. Jadi seperti itu hubungannya. Oke, selanjutnya ada parameter yang namanya konduktivitas termal. Konduktivitas termal itu adalah kemampuan suatu material untuk mentransferkan panas. Nah, dalam hal ini kita menggunakan yang namanya hukum Fourier ya. Hukum Fourier ini dengan yang rumus yang paling terkenal itu adalah ini, Q sama dengan minus K dt per dx. Kalau kalian ingat di pelajaran SMA itu Q sama dengan KA delta T per L. Cuma kalau karena kuliah ini lebih advance ya, materinya daripada di sekolah SMA dulu, maka ini kita mengamati perpindahan panasnya itu dengan ukuran partikel yang kecil. Oleh karena itu kita menggunakan ini dt per dx ini ya. Dt per dx ini digunakan untuk melihat perpindahan panas pada partikel yang kecil. Jadi Q sama dengan minus K dt per dx. Oke, kalau kalian lihat di sini, ini misalnya ini T2 lebih besar daripada T1, berarti di sini itu adalah mengalami pemanasan ya. Jadi sisi X2 ini mengalami pemanasan. Nah, kemudian gimana sih kok bisa panasnya itu bisa ditransfer dari sini ke sini? Nah, dengan cara itu tadi, dengan cara molekulnya itu mengalami rotasi, mengalami vibrasi, sehingga dapat mentransferkan energinya ke molekul satu dan ke molekul yang lain. Nah, karena ini lebih panas ya, otomatis dia itu memiliki energi panas yang lebih besar. Oleh karena itu dia bisa mentransfer yang namanya heat flux. Gitu. Heat flux itu adalah Q ini ya. Oke. Nah, ini rumus yang sudah pernah kalian pelajari di SMA dulu. Kalau kita pengen tahu nilai termalnya, bisa juga kita gunakan rumus ini. Dengan membolak-balikan persamaan aja. Q sama dengan KA delta T dibagi dengan L. Oke, kemudian kita lihat perbandingan konduktivitas termal. Ini adalah material logam, kemudian mekanisme transfer energinya itu adalah dengan vibrasi atom dan gerakan elektron bebas. Jadi yang perlu kalian amati itu, yang perlu kalian perhatikan di sini, metal itu ini ya, walaupun ikatannya itu kuat, tapi ternyata elektronnya ini bebas di dalamnya ya. Elektronnya ini dapat bergerak bebas di dalamnya. Nah, karena elektronnya itu bebas bergerak di dalamnya, otomatis pada saat kita memberikan suatu panas, dia itu akan bebas untuk mentransferkan dari elektron satu ke elektron yang lain. Oke, kalau keramik karena dia itu nggak punya elektron bebas, maka otomatis mekanisme transfer energinya itu hanya menggunakan proses yang namanya vibrasi atom. Oke, selanjutnya kalau polimer itu juga menggunakan vibrasi atau rotasi ya. Jadi
kalau kalian bandingkan nilai K-nya ini, kenapa sih kok metal ini paling tinggi K-nya itu? Nah, karena mekanisme transfer energinya itu lebih banyak ya daripada keramik dan polimer. Jadi selain atomnya itu bervibrasi, ternyata elektron-elektronnya itu bebas geraknya. Oke, jadi logam itu memiliki ikatan elektron yang rendah ya. Oleh karena itu dia tuh merupakan material yang bagus untuk mentransfer energi panas dan juga material yang bagus untuk mentransfer energi listrik. Oke, nah dalam pemanfaatan kemampuan thermal itu ada beberapa material yang cocok digunakan untuk mengaplikasikan ini tadi ya, mengaplikasikan panas itu ya. Misalnya stainless steel. Stainless steel itu kenapa kita jumpai banyak peralatan makanan itu masakan itu yang menggunakan stainless steel karena stainless steel itu material yang mudah dibersihkan dan tidak reaktif dengan makanan. Kemudian dengan menggunakan lapisan CU. CU itu adalah cuprum atau tembaga ya. Nah, pada saat kita melihat proses pembuatan cooking utensil itu, dia menggunakan lapisan CU tipis karena untuk mendistribusikan panas secara merata. Oke. Kemudian, nah ada juga penggunaan timah non-reaktif. Misalnya aplikasinya itu adalah agar komponennya itu gampang dibersihkan atau bisa juga kita jumpai ini ya peralatan masak dengan menggunakan bahan porselen. Kalau kita menggunakan bahan porselen itu dia sifatnya adalah anti hangus seperti itu. Jadi ini adalah contoh aplikasi dari kemampuan thermal suatu material. Oke, kemudian ada yang namanya thermal stress. Stress itu apa? Stress itu ada tegangan panas. Berarti pada saat kita berikan panas ke suatu material, maka material tersebut akan mengalami suatu tegangan. Nah, thermal stress ini dihasilkan dari ekspansi thermal dan ada juga disebabkan karena perubahan suhu yang menyebabkan perubahan dimensional material. Nah, kalau kita pengen tahu berapa sih besar tegangan panas dari suatu material itu pada saat material tersebut dipanaskan, kita bisa hitung dengan menggunakan rumus ini ya, di mana tau atau thermal stress itu sama dengan E dikalikan dengan alpha L atau koefisien ekspansi dikalikan dengan perbedaan temperatur itu. Di mana E itu adalah modulus Young. Oke ya. Nah, kemudian modulus Young itu bisa dilihat di tabel yang dulu pernah saya share ke kalian itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke ya, di sini ada contoh soal pada temperatur berapa tegangan itu dapat mencapai minus 172 MPa. Dengan diketahui E sama dengan 100 GPa for beras itu adalah kuningan, dan alfanya diketahui nilainya adalah gini, 20 kali 10 pangkat min 6. Maka kita gunakan langsung rumus ini ya. Berarti kita itu mencari apa? Mencari TF. Ya kan, mencari temperatur akhir. Kita masukkan rumus ini. Ini ya. Tau sama dengan E kalikan alfa kalikan delta T. Karena kita mencari delta T-nya, maka tau ini dibagi dengan E kalikan alfa. Jadi seperti ini. Sehingga kalau kalian masukkan nilai-nilainya, maka kita dapatkan TF-nya itu adalah 106 derajat Celcius. Ini alfa bukan alfa ya di sini, tapi TF. Salah tulis. Oke. Ini adalah contoh dari ini ya, tampilan website yang menunjukkan data teknik dari suatu material. Data teknik dari suatu material ini adalah material titanium. Oke, nah kalau kita amati di sini ada informasi bahwasanya titanium ini memiliki koefisien ekspansi yang sangat rendah ya daripada paduan logam, stainless steel ataupun juga tembaga. Nah, sehingga titanium ini pada saat kita panaskan titanium itu nggak akan mengalami, akan mengalami pemuaian yang sangat kecil gitu. Nah, sehingga titanium ini sangat cocok yang digunakan untuk apa? Digunakan untuk untuk material material
pada saat ada orang patah, nah untuk menyambungkan tulang satu dengan tulang yang lain, itu biasanya kita menggunakan yang namanya apa? Titanium. Jadi titanium itu mencegah apa? Mencegah pemuaian ya. Jadi pada saat orang tersebut itu berada di kondisi panas, si titanium itu nggak akan memuai. Bayangkan aja kalau misalnya titanium itu memuai ya, pasti si pengguna titanium itu akan merasakan kesakitan. Nah itu, jadi kenapa sih kok titanium itu banyak digunakan untuk hal medis seperti itu ya? Ya karena koefisien ekspansinya itu sangat kecil. Oke, selanjutnya ada thermal shock resistance. Thermal shock resistance itu berarti resistance itu adalah hambatan ya. Hambatan. Jadi pada saat kita memberikan panas itu, maka si suatu benda itu akan mengalami apa? Intinya tuh akan mencegah adanya kaget panas gitu ya. Shock ini kan kaget ya. Jadi bendanya itu akan mengalami akan menghindari adanya thermal shock itu sendiri. Nah, dihasilkan ketika pemanasan atau pendinginan non uniform. Nah, aplikasi ini tuh biasanya digunakan ini ya, biasanya sering ditemui pada saat lapisan dari suatu material itu didinginkan secara cepat. Pendinginan secara cepat itu adalah quench ini ya. Jadi misalnya nih, pada saat ini ya, saya pernah mengamati proses di Barata itu, jadi untuk mengeraskan suatu material, pada saat benda tersebut sudah selesai dicetak, benda tersebut itu langsung dimasukkan ke dalam air. Nah, kenapa kok langsung dimasukkan ke dalam air? Karena dia itu untuk ini ya, untuk mencapai yang namanya pendinginan secara cepat atau quenching. Nah, proses quenching itu bisa meningkatkan kekerasan dari suatu material. Oke, nah ini bisa kita lihat dari gambar ini ya. Jadi pada saat kita melakukan pendinginan secara cepat, otomatis material yang aslinya panas itu akan mencoba untuk berkontraksi ya selama pendinginan. Jadi dia itu mencoba untuk berkontraksi antara molekul satu dengan molekul yang lain. Nah, kemudian ini tension itu atau tegangan yang ada pada permukaan luar ini bisa dihitung dengan menggunakan rumus ini. Oke. Ini ya perbedaan temperatur yang bisa dihitung dengan adanya pendinginan itu tadi. Ini T1 dikurangi T2, berarti T1 itu adalah permukaan yang panas. Itu ya. Kemudian T2 ini adalah permukaan yang kena pendinginan secara cepat. Sama dengan quench rate, berarti laju pendinginan cepat dibagi dengan K. K itu adalah konduktivitas thermal. Itu. Oke, nah kemudian ini laju pendinginan itu bisa kita tuliskan ini ya, sama dengan thermal shock resistant atau TSR itu sebanding dengan tau F. Tau F itu tensionnya itu dikalikan K, konduktivitas dibagi dengan modulus yang dikalikan dengan koefisien ekspansi thermal. Ya. Oke. Kemudian ada namanya thermal cycling. Nah, kalau kalian amati ya, kenapa sih kok satelit, kemudian pesawat ruang angkasa itu kok dia tuh bisa bertahan lama ya di bawah sinar matahari yang sangat terik, sangat panas gitu ya. Oke, dan ketahanannya itu bisa kita lihat dalam waktu yang cukup lama. Itu. Nah, kenapa kok aplikasi-aplikasi ini tuh memiliki aplikasi dari ketahanan panas tuh kok banyak digunakan di peralatan-peralatan seperti ini ya. Misalnya di aerospace. Nah, itu karena dalam proses pembuatannya si materi-materi tersebut itu benar-benar sangat diperhatikan sekali. Kalau kalian lihat gambar ini ya, ini adalah pesawat ya. Pesawat ini dia untuk tiap-tiap posisi itu dia memiliki material yang berbeda-beda. Material yang tahan pada suhu yang berbeda-beda. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan nggak? Belum saya lanjut ke materi berikutnya. Belum, Bu.
Belum, Bu. Gimana? Nggak ada ya? Oke, jadi pada saat kita merancang suatu pesawat, maka pemilihan material itu didasarkan didasarkan pada kriteria tertentu. Misalnya nih, kalau kita lihatnya di bagian belakang, kenapa ya kok dia itu bisa tahan sampai ini ya, kita menggunakan material yang harus tahan sampai ke temperatur berapa? 2460 Fahrenheit ini ya. Kok sampai segini besarnya itu karena pada bagian belakang itu adalah ini tempat pembakaran, sehingga otomatis material yang kita gunakan untuk membuat fisik dari fisik dari pesawat ini otomatis harus material yang tahan pada suhu ini tadi, suhu ribuan Fahrenheit ini. Ya. Nah, kemudian analisis kegagalan dari pembuatan dari ini pada saat pesawat ini beroperasi itu biasanya dievaluasi dari tegangan termalnya. Kita lihat apakah si material tersebut itu mengalami tegangan atau tidak. Nah, kalau misalnya ternyata materialnya itu mengalami tegangan, otomatis kita nggak boleh terus-menerus menggunakan material itu, harus segera diganti karena bisa menyebabkan apa? Menyebabkan material fracture atau patah, itu ya. Atau bisa juga dengan atau disebut dengan ini ya, thermal shock resistance. Oke, kemudian misalnya kita melihat contoh dari ini ya, graphite solar collector atau kolektor panas ya, kolektor sinar matahari itu. Jadi material pengumpul tenaga matahari itu harus mengkombinasikan sifat high solar absorption. Jadi maksudnya itu dia harus bisa menyerap energi panas yang baik, kemudian dia memiliki emittance infrared atau pemantulan infrared yang rendah, jadi panas yang diserap itu nggak boleh ada yang mantul ya. Kemudian materialnya juga harus high thermal conductivity atau konduktivitas termalnya itu harus tinggi, biar bisa menyerap semua energi panasnya. Nah, untuk aplikasi pemanfaatan sinar matahari pada mini satelit biasanya menggunakan ini, komposit carbon fiber polymer bentuk plat ini ya. Karena dia punya konduktivitas thermal dan elektrik yang bagus. Gitu. Atau bisa juga kita menggunakan materialnya itu sebagai coating, bukan sebagai material penyusun utamanya, hanya sebagai coating. Itu apa? Coating itu pelapisan aja. Misalnya ini coating atau lapisan pada pesawat luar angkasa itu dilakukan secara multi layer ya, berlapis-lapis, itu digunakan untuk mengontrol kondisi thermal. Nah, ini thermal protection system. Nah, biasanya untuk menjaga temperatur atau menjaga suhu di dalamnya itu digunakan material yang namanya silika. Jadi ini ya, bagian dalamnya dari pesawat itu kita lihat ini bentuknya kayak ubin-ubin ini ya. Nah, ubin-ubin ini adalah terbuat dari silika. Nah, silika sendiri, kenapa sih kok kita perlu pakai silika? Karena silika itu mencegah apa? Mencegah penyerapan panas ke dalam ya. Jadi, kenapa kok dia tuh bisa mencegah penyerapan panas? Karena kalau kita lihat di ini microstructure-nya, ternyata apa nih? Ternyata dia itu 90% mengalami porositas ya. Atau apa? Atau porositasnya itu rendah. Porositasnya itu tinggi. 90% porositas berarti otomatis energi pada saat kita memberikan energi panas, otomatis molekul satu itu nggak bisa langsung mentransfer energinya ke molekul yang lain karena dia butuh melewati jarak-jarak tertentu ya, karena porositasnya ini besar seperti itu. Oke ya, karena dia itu memiliki porositas yang besar, otomatis pada saat permukaan silika ini dipanaskan, dia akan susah untuk mentransfer panas ke ruangan yang bagian dalam itu. Nah, itu sebabnya kenapa sih kok di silika ini digunakan untuk sistem proteksi panas ya. Material yang digunakan untuk sistem proteksi panas. Oke, kemudian ada juga misalnya ini material yang namanya reinforced carbon atau RCC.
Kalau RCC ini digunakan untuk nose cap dan wing leading edge. Jadi digunakan untuk ini ya, untuk hidung pesawat dan juga sayap pesawat ya. Nah, kemudian kenapa sih kok kita perlu pakai RCC ini? Karena ternyata pada bagian tersebut dia itu harus apa? Karena dia harus mencegah peningkatan temperaturnya atau harus menjaga material itu tidak rusak sampai ke temperatur 2300 derajat Fahrenheit gitu ya. Ini banyak contoh-contoh dari material yang bisa kalian lihat di sini. Oke, kemudian ini ya aplikasi dari kenapa sih kok sifat thermal itu penting ya. Jadi misalnya nih ada yang namanya Riton PPS, polyphenylene sulfide. Itu diproduksi oleh Chevron. Jadi Riton ini adalah suatu jenis resin. Resin ini biasanya digunakan untuk perekat atau untuk pelapis yang menyebabkan suatu benda itu menjadi mengkilat. Nah, itu dengan mengetahui sifat termalnya dari material ini, kita itu bisa tahu bahwasannya, oh ternyata material ini cocok loh untuk material yang harus tahan korosi, harus tahan suhu tinggi. Nah, dengan mengetahui karakteristik dari suatu material, maka kita bisa dengan mudah untuk menentukan pada saat proses perancangan pada saat proses perancangan suatu peralatan atau misalnya kayak tadi pesawat ya, jadi kita bisa ngerti, oh ternyata materialnya harus pakai yang ini karena dia punya sifat konduktivitas termal yang tinggi, seperti itu. Jadi itu adalah kenapa sih kok kita tuh perlu mempelajari adanya ini ya, sifat termal itu. Oke, selanjutnya ada sifat termal polimer. Nah, polimer ini sangat dipengaruhi oleh perubahan suhu. Nah, karena dia itu sangat mudah dipengaruhi oleh perubahan suhu, maka implikasinya itu adalah mengubah kumpulan molekul dan struktur. Jadi pada saat terjadi perubahan suhu, maka polimer tersebut akan mengalami yang namanya depolimerisasi, hidrolisa, dan oksidasi. Nah, pada saat dipanaskan, otomatis akan terjadi perubahan sifat, bisa mekanik, listrik, dan kimia. Nah, untuk panas jenis atau CP, kalau kita amati di sini, ternyata panas jenisnya itu polimer ini paling rendah dibandingkan logam dan keramik ya. Nah itu ya, panas jenis itu adalah panas untuk menggerakkan molekul-molekul dari strukturnya. Oke, jadi panas jenisnya itu berarti kenapa kok polimer memiliki panas jenis yang rendah? Karena dia butuh panas yang lebih besar untuk menggerakkan molekul-molekul dari strukturnya. Itu ya. Nah, tapi pada saat polimer tersebut sudah berhasil menggerakkan molekul-molekulnya, dia akan lebih cepat memuai. Oleh karena itu, dia memiliki koefisien ekspansi termal yang tinggi. Itu. Oke, kemudian ada yang namanya koefisien hantaran panas. Kalau kita lihat koefisien hantaran panas itu berarti yang tadi ya, konduktivitas termal itu berhubungan dengan panas pencetakan dan penggunaan produk. Nah, misalnya ini, ada yang namanya termoplastik dan termoset. Tahu nggak kalian aplikasinya? Ini saya kasih gambar yang paling mudah ya. Kalau termoplastik itu bisa dilelehkan dengan cepat ya. Tapi kalau termoset, benda yang sudah dibentuk atau benda yang merupakan termoset ini akan tidak bisa lagi dilelehkan. Jadi setelah dibentuk maka tidak bisa dilelehkan. Seperti itu. Oke, untuk termoplastik kenapa sih kok dia itu gampang banget leleh? Karena dia tuh ternyata memiliki cross linking atau ikatan silang yang sangat rendah. Jadi ikatannya tuh lemah gitu ya. Sehingga kalau ikatannya lemah, otomatis pada saat benda itu dipanaskan, dia akan lebih cepat untuk memuai. Kemudian dia memiliki sifat yang ductile atau ulet. Dan juga soften with heating. Jadi mudah lunak ya. Oke, kemudian untuk termoset, ternyata dia tuh memiliki ikatan silang yang cukup signifikan. Nah, kemudian ini ya, sekitar 10-50% unitnya yang memiliki ini ya, cross-linking itu, repeat unit. Berarti unitnya itu mengalami pengulangan sebanyak ini, sekitar 10-50%. Jadi benar-benar kuat banget nih ikatan silangnya itu. Nah, kemudian hard dan brittle, berarti sifatnya adalah keras tapi rapuh ya. Nah, pada saat kita memanaskan, dia nggak bisa lunak.
Contohnya ini ya, materialnya itu. Oke, nah di sini ada grafik yang menunjukkan sumbu X-nya ini adalah molecular weight atau berat molekul, kemudian sumbu Y-nya ini adalah T. Di sini ada Tm, melting temperature, dan juga ada Tg, glass transition temperature. Temperatur melting berarti temperatur pada saat dipanaskan, kemudian temperatur glass transition ini pada saat dia mengalami ini ya, pendinginan. Jadi di sini ada beberapa jenis material, ada viscose liquid, rubber, karet, tough plastik, nah itu. Nah, yang perlu saya garis bawahi di sini, kalau kalian amati di sini ya, maka temperatur atau suhu pelelehan dari suatu polimer itu ternyata berdasarkan dari molecular weight-nya. Itu ya. Kemudian pada low molecular weight atau pada benda yang memiliki berat yang rendah, maka apa? Peningkatan molecular weight itu dapat meningkatkan Tm. Oke. Jadi seperti itu. Jadi pada saat molecular weight-nya itu rendah, otomatis apa yang terjadi? Apa kira-kira yang terjadi ini? Dia mengalami apa? Peningkatan Tm yang cukup signifikan. Kalian lihat slope-nya ini lebih tinggi daripada yang lain ya. Ini ya. Kalau slope yang ini pada saat molecular weight-nya tinggi, maka slope-nya itu semakin datar. Berarti dia akan apa? Memiliki temperatur melting yang stabil ya. Itu. Oke. Nah, kemudian melting temperatur pelelehan dari polimer itu biasanya memiliki range atau periode ya. Jadi misalnya range-nya dari 1000 sampai 1500 misalnya seperti itu. Nah, kenapa sih kok dia itu memiliki range? Kok nggak ada nilai sakleknya itu? Biasanya kan kalau kita lihat kalau di tabel-tabel itu mesti ada temperatur sakleknya ya. Suhu dari logam, pelelehan logam adalah sekitar sini. Nah, itu sudah ada pakemnya. Tapi kalau di polimer itu dia itu memiliki range. Karena apa? Karena setiap polimer itu dia tuh disusun dari banyak molekul. Nah, banyak molekulnya itu juga tersusun dari variasi banyak berat molekul. Jadi dalam satu material itu variasi beratnya itu cukup besar. Gitu. Oke, jadi yang perlu saya garis bawahi di sini itu adalah semakin kecil molecular weight-nya itu, maka Tm-nya itu mengalami peningkatannya semakin besar ya. Oke, kemudian ada yang namanya titik leleh dan transisi glass atau transisi itu tadi ya yang saya jelaskan sebelumnya. Apakah pengaruh Tm dan Tg? Ternyata Tm dan Tg itu bisa meningkat dengan meningkatnya kekakuan rantai. Jadi kalau rantainya itu kaku, maka Tm dan Tg ini bisa meningkat dengan cepat. Kalau ini ya, nah kok bisa sih rantai itu bisa mengalami peningkatan kekakuan? Karena itu berdasarkan gugus fungsi besar, gugus fungsi polar, atau ikatan double bonds ya. Jadi kalau misalnya kita memiliki ikatan yang cukup kuat, otomatis rantai tersebut itu akan mengalami peningkatan kekakuan. Oke. Ya, di sini ada temperatur, sumbu X-nya ada temperatur, kemudian sumbu Y-nya ada volume spesifik. Kalau kita amati di sini, gelas itu dia memiliki temperatur Tg atau temperatur transisi gelas yang lebih tinggi daripada semikristalin solid atau kristalin solid ya. Oke. Nah, ini pelelehan kristal polimer itu merubah material padat menjadi bentuk cair. Jadi kalau pada saat kita melelehkan suatu kristal polimer itu, maka fenomena ini bisa diamati pada saat titik leleh Tm. Oke, kemudian sifat pelelehan polimer itu berbeda dengan keramik dan logam. Ya, yang ini tadi ya, pelelehan polimer itu juga menunjukkan range suhu yang lebar. Oke, kemudian ini transisi gelas. Transisi gelas itu dihasilkan pada polimer amorf dan semi kristalin. Oke, jadi transisi gelas itu ini ya, terjadi pada saat pendinginan. Oke, jadi pada saat pendinginan, pada saat si material itu mengalami pendinginan, maka terjadi yang namanya transisi gelas. Sehingga material tersebut mengalami suatu perubahan. Misalnya nih, cairan panas ya.
pada saat dia mengalami pendinginan, maka material tersebut akan apa? Mulai elastis, mulai agak kental gitu ya, elastis. Kemudian kita turunkan lagi temperaturnya, maka bisa menyebabkan material tersebut menjadi rigid atau kaku. Jadi transisi gelas itu posisinya di mana? Posisinya itu adalah pada saat polimer mengalami transisi dari kondisi elastis ini ke kondisi kaku. Itu adalah transisi gelas. Oke, selanjutnya ada yang namanya sifat aerogel. Aerogel itu tipe-tipenya ada karbon, silika, dan alumina. Sifat ekstrim dari silika aerogel ini adalah dia memiliki konduktivitas termal paling rendah di antara padatan yang lain. Jadi, aerogel ini cocok digunakan untuk pemantul suara yang baik, kemudian suara yang dapat diteruskan adalah sekitar ini ya, kecepatannya sangat tinggi ya, 100 meter per second. Oke. Nah, ini ilustrasi dari penggunaan aerogel ya. Jadi aerogel itu ternyata bisa menahan batu bata 2,5 kilo. Aerogel 2 gram itu bisa mampu mengangkat batu bata atau menahan batu bata sebesar 2,5 kilo. Itu adalah sifat aerogel. Nah, karena dia memiliki konduktivitas termal yang paling rendah, berarti aerogel ini sangat cocok digunakan untuk apa? Isolator ya, insulator, atau untuk mengisolasi dari suatu material atau mencegah perpindahan panas secara cepat dari suatu material. Oke, nah kemudian material yang lain, material invar. Invar itu terbuat dari 64% Fe, besi ya, dan 36% Ni atau nikel. Jadi ini merupakan jenis alloy. Nah, invar ini memiliki koefisien ekspansi termal yang rendah. Nah, gimana cara kita menghasilkan invar ini? Jadi prosesnya itu adalah kita mencampurkan besi, pure iron, dan nikel itu ditimbang, dicampurkan, dan ditekan menjadi apa? Ditekan dengan menggunakan cetakan tertentu ya. Kemudian disinter itu berarti dipanaskan dengan menggunakan lingkungan atmosfer yang sudah dikontrol. Itu. Nah, invar ini karena dia memiliki koefisien ekspansi termal yang rendah, dia itu cocok digunakan untuk benda-benda yang tahan terhadap panas. Dan biasanya digunakan untuk benda yang memiliki stabilitas dimensi yang sangat tinggi. Nah, bisa kalian lihat nggak, kenapa sih kok jam itu dia tuh bisa berputar secara sangat presisi ya. Jadi pada pembuatan jam itu juga diperhatikan materialnya juga ya. Jadi materialnya kenapa kok dia tuh pakai invar. Nah, karena pada saat jam itu mengalami pemanasan, jam itu tidak mengalami pemuaian. Seperti itu, sehingga jam itu bisa secara presisi menunjukkan waktu tertentu. Atau bisa juga digunakan untuk creep gauge ya. Jadi alat pengukur retakan bumi atau katup pada engine. Jadi kalau misalnya kita amati, katup itu kan kadang-kadang dia harus terekspos oleh suhu yang sangat tinggi. Kalau terekspos oleh suatu suhu yang tinggi, kemudian dia mengalami pemuaian, kira-kira gimana? Akibatnya apa? Katupnya akan susah dibuka kan ya? Atau bisa juga katupnya akan mengalami kebocoran. Seperti itu. Nah, invar itu bisa digunakan di material yang berada di pesawat ya. Karena dia cocok untuk menahan temperatur yang tinggi. Kemudian ini adalah elemen-elemen yang terdapat pada invar. Jadi invar itu tersusun atas karbon, mangan, fosfor, sulfur, dan lain-lain. Itu. Oke. Ini. Nah, kemudian ada grafik kecil di sini, ada grafik suhu, sumbu X, dan sumbu Y-nya itu adalah persentase perubahan pada panjang. Nah, kalau kalian amati, pada saat kita membandingkan aluminium, besi, dan invar, ternyata invar ini yang paling rendah perubahan temperaturnya. Pada saat perubahan panjangnya, pada saat kita meningkatkan temperaturnya.
Kemudian yang paling cepat mengalami perubahan panjang itu adalah aluminium. Oke, kesimpulannya ini ya, jadi ada beberapa sifat termal material. Yang pertama ada kapasitas panas. Kapasitas panas itu adalah energi yang dibutuhkan untuk meningkatkan suhu 1 mol dari suatu zat. Kemudian energi kapasitas panas ini disimpan dalam bentuk vibrasi atom. Kemudian ada parameter atau ada sifat koefisien ekspansi termal. Ekspansi termal ini digunakan untuk mengukur perubahan material pada perubahan tertentu. Nah, untuk koefisien tertinggi itu adalah dimiliki oleh polimer. Kemudian ada konduktivitas termal. Konduktivitas termal itu adalah kemampuan suatu material untuk mentransfer energi panas. Dengan nilai yang paling tinggi adalah dimiliki oleh logam. Ya, kemudian ada thermal shock resistance. Thermal shock resistance itu berarti kemampuan material pada saat dia mengalami pendinginan secara cepat dan tidak mengalami retak. Oke. Kemudian nilainya sebanding dengan ini ya. Sebanding dengan apa K itu? K itu adalah rasio antara K dan juga koefisien dari ekspansi termal. Jadi thermal shock resistance itu linear dengan konduktivitas termal dan berbanding terbalik dengan koefisien ekspansi termal. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Saya Bu. Ya. Berarti proses apa itu? Proses pembuatan material itu mempengaruhi hasil dari kualitas material tersebut ya Bu? Iya benar. Benar. Bentar ya. Gimana Mas? Ulangi lagi. Biar saya bisa menjelaskan lebih banyak. Proses suatu material itu sangat berpengaruh kepada hasil dari kekuatan material tersebut. Iya pastinya ya. Jadi pada saat kita merancang segala sesuatu itu kita harus mempertimbangkan kira-kira benda tersebut itu akan diaplikasikan di mana. Misalnya nih, oh saya tuh mau menggunakan ini ya, mau menggunakan alat ini untuk membuat dinding dari furnace. Maka dinding dari furnace itu atau dinding dari ruang bakar misalnya ya. Jadi biar dia memiliki panas yang maksimal, otomatis panasnya nggak boleh langsung pindah dari dalam dinding menuju ke luar. Kalau panasnya cepat pindah, otomatis apa? Otomatis panasnya akan terbuang sia-sia, pembakarannya nggak maksimal di dalam benda tersebut. Otomatis kita harus memberikan material yang memiliki konduktivitas termal yang rendah sebagai isolasinya. Pun demikian juga misalnya contoh paling sederhananya itu adalah termos ya. Termos itu kenapa sih kok dia bisa tahan panas di dalamnya? Oh, karena ternyata di bagian dalam dari termos sendiri itu ada lapisan mengkilat. Lapisan mengkilat itu fungsinya adalah untuk memantulkan panas secara kontinu ya, sehingga nggak mudah menurun temperaturnya. Atau bisa juga kita kasih insulator di luar dari lapisan itu tadi, biar panasnya dicegah untuk pindah dari satu sisi ke sisi yang lain. Jadi seperti itu. Itu ya. Jadi benar-benar mempengaruhi kekuatan dari suatu material, dari suatu aplikasi tertentu. Oke, yang lainnya? Oke, insya Allah paham ya. Jadi UTS-nya sampai materi ini aja. Iya, Bu. Ya. Oke, nah kemudian UTS-nya ini ya, close open, nggak mungkin ya, karena habis saya lupa kalau misalnya ini kalian ngerjakannya di rumah, jadi terserah mau buka apa aja. Ya, yang penting kalian benar-benar paham dengan materi yang saya ajarkan. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.